Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali kajian Qaidah Fiqih. Dan untuk malam hari ini ada dua PR sebagaimana yang kita sampaikan pada minggu lalu. PR-nya Abu Zaid dan PR-nya Akh Auf. Akh Auf ada? Abu Zaid, apa PR-nya? Kerjain dulu ya. Coba sebutkan. Coba antum pakai mic ini, terus bacakan apa yang antum simpulkan. Pertanyaannya itu adalah, apakah boleh akikah digabung dengan kurban? Terus panjang-panjang ya. Bismillah. Hukum jami baina afiyah wa aqiqah bi niyatin wahidatin. Hukum menggabung antara kurban dengan aqiqah dengan niat yang satu. Jadi dua perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya boleh, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, mazhab Hanifiyah, dan diriwayatkan oleh beberapa tabi'in seperti Imam Qatadah, Muhammad bin Sirin dan Hasan al-Basri. Dari mereka bahwasanya maksud antara keduanya adalah sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih, sehingga boleh menggabungkan antara akikah dengan berkurban. Dan ini pun dijelaskan oleh Imam Hasan al-Basri. Beliau mengatakan ila alahu al-bulan faqala ajzat anhu al-aqiqah. Jika ada orang yang berkurban atas nama anak, maka kurbannya sekaligus menghentikan aqiqahnya. Dan pendapat yang kedua adalah tidak boleh menggabungkan antara aqiqah dengan berkurban. Dan ini adalah mazhab Malikiyah, Imam Syafi'iyah, dan beberapa riwayat dari Imam Ahmad. Dari mereka adalah bahwasanya al-qulan minhuma, yaitu al-aqiqah wal adiyah, maksudun lidah ini berbeda. Bahwasanya aqiqah dan kurban itu memiliki sebab dan maksud yang tersendiri yang tidak bisa menggantikan antara satu dengan yang lainnya, sehingga aqiqah dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran anak, adapun kurban mensyukuri nikmat hidup yang dilaksanakan pada hari Idul Adha. Dan menurut penelitian yang telah kami lakukan, bahwasanya al-Imam atau Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya tidak boleh. Akan tetapi alasan beliau adalah karena mengatakan bahwasanya aqiqah dan kurban itu hukumnya wajib. Adapun Syekh rahimahullah taala, maka beliau mengatakan boleh menggabungkan antara aqiqah dengan kurban ini, tapi yang lebih baik adalah apabila memiliki kelebihan harta untuk membedakan atau menyendirikan antara aqiqah dengan kurban. Al-Qulihar, saya lebih memilih pendapat bahwasanya boleh untuk menggabungkan antara aqiqah dengan berkurban. Wallahu a'lam. Ya, sudah dengar sendiri ya. Taib. Akh Auf ada? Auf tidak ada. Pertanyaannya Auf minggu lalu, bolehkah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Dan itu memiliki fadail, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Apakah kalau kita membaca surat Al-Kahfi itu di dalam salat, apakah kita mendapatkan pahala yang sama? Dari apa yang saya baca, bahwasanya insyaallah mendapatkan pahala yang sama. Jadi bisa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu dilakukan di dalam salat dan pahalanya sama seperti ketika membacanya di luar salat.
Hari ini kita lanjutkan kembali kaidah fiqih. Di dalam kitab Syekh As-Sa'di, kaidah ini diletakkan oleh beliau pada kaidah yang ke-45. Adapun di dalam pelajaran kita ini kaidah yang ke-12 ya. 12 atau berapa? 12. Ikhwan, 12. Di halaman terakhir modul yang antum pegang. Al-Qaidatu Al-Khamisatu Wal-Arba'un. Kaidah ke-45. Bunyinya adalah man la yu'tabar ridahu fi 'aqdin aw faskhin la yu'tabar 'ilmuhu. Bunyinya man la yu'tabar ridahu fi aqdin aw faskhin la yu'tabar ilmuhu. Mari kita artikan. Man apa? Barang siapa? La tidak. Yu'tabar teranggap. Yu'tabar teranggap atau dianggap. Ridahu, ridha apa? Ridha. Hu nya. Fi di aqdin suatu akad. Abu Fahri, kenapa suatu? Dari mana suatunya ini? Mana Bu Fahri? Kenapa saya artikan suatu? Siapa yang tahu? Karena bentuknya nakirah, tidak pakai alif lam. Karena nakirah bentuk tidak tentu, maka bisa diartikan dengan suatu. Au apa? Atau faskhin, pemutusan akad. La tidak. Yu'tabar teranggap. Ilmu atau pengetahuan. Nya. Pengetahuan atau sepengetahuan. Sudah? Kita baca ya. Qulu jami'an. Man la yu'tabar ridahu fi aqdin aw faskhin la yu'tabar ilmuhu. Lanjut lagi. Man la yu'tabar ridahu fi aqdin aw faskhin la yu'tabar ilmuhu.
Artinya adalah barang siapa yang tidak teranggap ridhonya pada suatu akad atau pemutusan akad, maka tidak teranggap pula ilmunya atau pengetahuannya. Bahasa lainnya, orang yang tidak harus ridho maka tidak harus tahu. Orang yang tidak harus ridho tidak harus tahu. Orang yang tidak perlu ridhonya tidak dianggap, tidak diperlukan pada suatu akad atau pemutusan akad, maka tidak dianggap atau tidak diperlukan pula pengetahuannya dia. Dengan contoh maka akan lebih jelas perkataan berikut ini. Bil mithal yattadihul maqal. Sebelumnya Abu Laila coba baca kaidahnya apa? Ya. Apa maknanya? Akhasful. Barang siapa yang tidak teranggap ridhonya dalam suatu akad atau pemutusan, maka tidak teranggap pula pengetahuannya. Baik. Contoh, tulis contohnya. Contoh, Pak Hendi datang tadi yang nyinggung-nyinggung di grup tadi ya. Istri tidak harus ridho ketika suaminya poligami. Berarti ketika istrinya tidak tahu suaminya poligami pun tidak mengapa. Paham contohnya? Contoh pertama, istri dalam masalah poligami itu tidak teranggap ridhonya atau tidak dibutuhkan ridhonya. Dia tidak harus ridho, berarti tidak teranggap pula ilmunya atau tidak harus dia tahu bahwasanya suaminya poligami. Dua, dalam masalah talak atau tolak dan rujuk, tolak dan rujuk. Nomor 2, tolak dan rujuk. Istri tidak harus tahu atau tidaklah diharuskan ada ridhonya supaya bisa adanya rujuk atau talak. Maka tanpa sepengetahuannya dia pun maka sudah jatuh atau sudah terjadi talak atau rujuk tersebut. Tiga, seorang budak dia tidak harus ridho dibebaskan atau tidak dibebaskan. Maka manakala tuannya membebaskannya tanpa sepengetahuan dia, maka apa? Terbebaskannya dia. 4, seorang pembeli yang menetapkan khiyar syarat. Seorang pembeli menetapkan atau memiliki hak berupa khiyar syarat. Kemudian khiyar aib. Khiyar aib. Ada khiyar syarat, ada khiyar aib, dan ada khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Ketika memang betul-betul dia ingin mengembalikan barang yang dia beli berdasarkan khiyar-khiyar tadi itu, maka penjualnya suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, maka sudah bisa dikembalikan dikarenakan ridhonya penjual itu tidak dianggap dalam masalah khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar tadlis. Siapa yang bisa memberikan contoh? Maksudnya khiyar syarat, contohnya bagaimana? Yang sudah ngaji Umdatul Ahkam, coba Ustaz Abu Said kasih contoh
khiyar syarat. Itu khiyar aib. Saya membeli sebuah barang, nanti kalau sampai di rumah ternyata barangnya ada cacatnya, saya kembalikan. Itu namanya khiyar aib. Khiyar syarat misalkan ini yang berlaku di Arab Saudi untuk transaksi jual beli mobil antara Bank Rajahi dengan Toyota. Jadi kalau di Indonesia kan mayoritasnya bentuknya seperti utang piutang. Nasabah datang ke bank mengatakan saya mau beli mobil A, spesifikasi A, B, C, D. Tolong belikan di sana. Kata banknya ini uangnya bayar sendiri, nanti cicil kepada kami sekian dan ada lebihnya. Ini hakikatnya adalah hutang piutang dan dikarenakan ada kelebihan berarti sedang menjalankan proses riba. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Bank Rajahi di sana. Mereka katakan, yang mana yang kamu beli? Di sana, di Toyota misalkan. Ya sudah, nanti kami yang beli. Lalu kemudian bank mendatangi Toyota lalu mengatakan, kami beli mobil Anda tetapi dalam waktu 3 sampai 30 hari. Kalau seandainya kami ingin mengembalikan maka harus diperbolehkan. Kenapa begitu? Dikhawatirkan ternyata nasabah yang tadinya mau membeli ternyata dia tidak jadi beli. Maka dalam 3 hari kalau ternyata tidak jadi dibeli oleh nasabah kami, maka harus boleh kami kembalikan. Itu namanya khiyar. Ini termasuk khiyar syarat. Ada khiyar tadlis. Kata penjualnya, kalau nanti ternyata ada cacatnya, maka saya boleh membalikannya. Lalu bedanya apa dengan khiyar aib? Kalau di khiyar aib ada kemungkinan bahwasanya penjualnya memang tidak tahu bahwasanya ada aib di situ. Tetapi khiyar tadlis itu adalah adanya pengelabuan oleh penjual supaya aibnya tidak terlihat. Paham? Khiyar aib itu aibnya tidak diketahui oleh si penjual secara umum. Tetapi khiyar tadlis berarti aibnya itu ditutup-tutupi oleh si penjual. Ya. Misalkan ada sesuatu yang bagian yang pecah atau patah dilem, lalu dia diamkan. Sampai di rumah baru kemudian pembelinya mengatakan ketika diperiksa baru kelihatan. Diperiksa ternyata ini bekas lem, maka dia kembalikan karena ada khiyar tadlis. Ini sudah dilem ini, berarti kemarin sudah patah misalkan. Maka saya harus boleh kembalikan. Tidak boleh kemudian penjualnya mengatakan, oh tidak bisa, kan sudah telanjur dibeli. Dikarenakan ini adalah khiyar tadlis. Dan man la yu'tabar ridahu la yu'tabar apa ikhwan? Ilmu. Kemudian contoh kelima, dalam proses syuf'ah. Siapa yang sudah belajar ini? Syuf'ah. Coba angkat tangan. Kalau ditanya itu angkat tangan. Siapa yang sudah belajar tentang hak syuf'ah? Dan Mu'amalatul Ahkam ada yang sudah biasa ngaji sama Ustaz Abdul Rahman? Belum sampai. Hak syuf'ah itu adalah misalkan begini. Ada sebuah barang dimiliki bersama oleh beberapa orang dan tidak mungkin dibagi. Tidak mungkin dibagi barang tersebut. Barangnya dimiliki bersama tapi tidak mungkin dibagi. Hak syuf'ah itu adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing orang yang berserikat ini untuk dia ditawarkan dulu kepada dia haknya temannya sebelum dijual kepada orang lain. Contohnya bagaimana? Orang tua mewariskan satu buah rumah untuk anaknya. Anaknya ada 5. Anaknya 5, warisannya apa? Ikhwan, ayo antum terpana kenapa ini? Apa warisannya? Rumah. Berapa anaknya? 5. Apakah mungkin kemudian kakaknya mengatakan saya ruang tamu, ada yang paling kecil dapur, kamu yang paling bontot gudang,
kamu ruang samping, kamu ruang tidur. Apakah boleh? Tidak bisa. Berarti rumah ini tidak mungkin dibagi. Berarti apa itu hak syuf'ah? Yaitu hak dari masing-masing anak ini untuk setiap orang yang ingin menjual haknya, menawarkan terlebih dahulu kepada orang-orang yang berserikat dengannya sebelum ditawarkan kepada orang lain yang di luar dari serikatnya ini. Paham? Berbeda kalau misalkan yang diwariskan adalah 100 juta. Berapa tadi anaknya? 5. Bisa dibagi atau tidak? Bisa. Kalau bisa dibagi berarti tidak ada hak syuf'ah di dalamnya. Qulu jami'an syuf'ah. Shin fa ain ta marbutah. Syuf'ah. Ya. Orang tua meninggalkan mobil. Ada sebuah mobil ditinggalkannya. Tidak mungkin si kakak mengatakan saya bagian depan, kamu kursi belakang, kamu bannya, kamu kacanya. Ya, tidak mungkin. Berarti ini barangnya tidak bisa dibagi. Lalu kemudian si adik butuh uang. Si adik mengatakan saya kan punya hak di dalam mobil ini. Maka si adik tidak boleh menjual bagiannya kepada orang lain sebelum dia tawarkan terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya ini. Ini yang disebut dengan hak syuf'ah. Nah, sekarang contoh pada masalah ini adalah kalau seandainya ada di antara mereka yang berserikat menjual kepada orang lain, menjual haknya kepada orang lain tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada serikatnya ini, kepada anggota-anggota yang lainnya, dan sudah terlanjur dijual, maka asy-syafi'i, orang-orang yang berserikat di luar dari si penjualnya ini boleh mengambil barangnya kepada pembelinya itu. Walaupun si pembelinya sudah mengatakan, loh kan sudah saya beli lewat kakakmu, masa kamu ambil? Ini tagihnya ke kakakmu. Tidak bisa. Ini ada hak syuf'ah di dalamnya pada barang yang tidak bisa dibagi. Maka asy-syafi'i, orang-orang yang berserikat boleh mengambil barang tersebut langsung tanpa ridhonya si penjual apa pembeli? Pembeli, tanpa ridhonya pembeli. Lalu bagaimana nasibnya si pembeli? Si pembeli silahkan tagih ke penjual, orang yang menjual bagiannya itu. Kalau misalkan itu rumah. Lalu si kakak misalkan mencopot kusen-kusennya misalkan, dijual kepada orang lain. Kusen-kusennya diambil, pintu-pintunya diambil, sehingga bolong pintunya. Pulang-pulang kalau tidak ada pintunya. Lalu dia katakan, sudah saya jual ke sana. Kenapa dijual? Saya butuh uang. Harusnya tawarkan dulu ke kami. Ya, karena kami juga berhak atas itu dan ada hak syuf'ah. Sudah dibeli sama itu. Maka orang-orang itu boleh ngambil kembali barang-barang itu, dipasang kembali, walaupun orangnya tidak ridho. Nanti bagaimana orang itu? Tagih ke si kakak yang jual tadi. Paham? Maka man la yu'tabar ridahu la yu'tabar ilmuhu. Pada masalah syuf'ah ini adalah asy-syafi'i boleh mengambil barang-barang yang sudah dijual oleh salah satu di antara orang yang berserikat ini kepada orang lain, diambil kepada si pembeli walaupun tanpa ridhonya si pembeli. Nanti si pembeli silakan menagih kembali uangnya kepada ke siapa ikhwan? Kepada si penjual. Paham Akh Faisal? Kaidah yang berikutnya, kaidah ke-50. Kaidah ke-50. Yathbutu taba'an. Yathbutu taba'an. Ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu taba'an. Ma la yathbutu istiqlalan.
Kita artikan. Yathbutu apa? Yathbutu tetap atau ditetapkan. Ditetapkan atau dianggap. Taba'an sebagai pengikut. Ini sudah ana kasih ya di tadi ada di grup WhatsApp. Ma apa-apa, la tidak, yathbutu ditetapkan atau teranggap atau dianggap, istiqlalan secara istiqlal apa ya? Secara sendiri atau berdiri sendiri. Atau merdeka. Ya, kira-kira seperti itu. Qaidah ke-50 pada kitab Syekh As-Sa'di. Kitab beliau Al-Qaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wa Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah. Dan kaidah ini berbunyi, kaidah di kita berapa? 13 ya? Iya. Di kaidah ketiga adalah di kaidah kita dalam pelajaran kita ini adalah kaidah ke-13. Bunyinya yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Qulu jami'an. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Qulu jami'an. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Artinya adalah sesuatu yang dia dianggap atau ditetapkan kalau dia menjadi pengikut, tetapi dia tidak bisa ditetapkan atau dia tidak akan dianggap apabila dia berdiri sendiri. Atau ya, bahasa ringkasnya bagaimana? Ada sesuatu kalau dia sebagai pengikut maka boleh, tapi kalau dia berdiri sendiri maka tidak boleh. Sesuatu kalau dia menjadi pengikut maka ditetapkan, tetapi apabila dia berdiri sendiri maka tidak ditetapkan. Contoh, tulis contohnya. Contohnya agak banyak ya. Satu. Salat tanpa tertib atau salat tidak berurutan. Salat tidak berurutan. Salat tidak berurutan dibolehkan kalau sebagai makmum masbuk. Dibolehkan kalau sebagai apa? Makmum masbuk. Tetapi apabila dilakukan sendirian atau dia sebagai imam, maka salatnya batal. Salat tanpa berurutan diperbolehkan apabila dilakukan sebagai makmum masbuk. Tetapi kalau dilakukan secara sendirian, dilakukan sholat sendiri atau dia sebagai imam, maka sholatnya batal. Contoh ya, bagaimana kalau antum sholat sendirian, antum mulai dari sujud, sah atau tidak? Sah atau tidak, ikhwan? Tidak sah. Tetapi kalau antum sebagai makmum masbuk kebetulan mendapati imam dalam keadaan sujud, apa yang harus antum lakukan? Sujud. Dan tidak boleh berdiri sendiri. Tidak boleh mulai dari awal. Berarti itu apa? Gerakannya apa? Yathbutu apa?
tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Beli perabot yang majhul. Beli perabot yang majhul. Apa itu majhul? Tidak diketahui secara pasti jumlahnya, kondisinya, ya, keadaannya. Beli perabot secara majhul. Tidak boleh kalau hanya beli perabot. Tidak boleh kalau hanya beli perabot. Tetapi boleh kalau itu hanya bonus dari beli rumah. Tidak boleh apabila hanya beli perabot. Tetapi boleh kalau itu merupakan bonus atau pengikut dari beli rumah. Contoh, pahami ya, ini bisa dipahami kan kalimatnya? Abu Humairah, paham enggak maksudnya? Paham kan? Contoh ya, fulan mau beli alat-alat dapur. Alat-alat dapur. Dan sudah dijanjikan misalkan 1 panci, 2 set piring, 3 set sendok misalkan. Ya. Kalau hanya sekedar beli barang-barang ini, maka harus dicek dulu. Jangan-jangan piringnya sudah pecah. Jangan-jangan sendoknya dikiranya stainless, ternyata sendok plastik. Mending kalau ada mereknya. Ini cuma sendok yang warna putih itu, yang biasa buat nasi kuning. Nah, piringnya dia kira misalkan piring yang bagus, ternyata hanya piring plastik juga. Pancinya dia kira teflon, ternyata panci sudah gosong-gosong. Ini berarti bay'ul majhul, ya. Jual beli dalam keadaan tidak diketahui secara pasti kondisi barangnya, jumlahnya berapa yang utuh, masih bagus atau tidak. Ini tidak boleh. Tetapi kalau misalkan yang dia jual belikan adalah rumah, jual belinya rumah, lalu penjualnya mengatakan di dalam rumah sudah ada perabot-perabotnya, di sana ada alat dapur saya tinggalkan, 2 buah panci, 2 set piring dan 3 set sendok. Maka kalaupun tidak cek, tidak mengapa, dikarenakan dia adalah tabak, pengikut, dan bukan barang istiqlal. Ini yang dimaksud dengan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Contoh 3. Contoh 3. Pernah mendengar hadisnya yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Rasulullah mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan ada 4 perkara. Apa saja? 5 liha, dikarenakan hartanya. Kemudian li hasabiha, karena keturunannya. Kemudian li jamaliha, karena kecantikannya. Li diniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Konsistenlah atau utamakanlah untuk mencari agamanya, maka nanti tanganmu akan terbentang dengan berbagai rezeki Allah. Kurang lebih seperti itu. Kalau kemudian kita mencari akhwat, oh antum yang masih bujang ya, kalau anda sudah punya, mencari akhwat dikarenakan cari hartanya, cari kecantikannya, cari keturunannya, dan tanpa mencari agamanya. Mencari yang 3 ini, 1 dari 3 ini, berarti ini sebenarnya ya, mencari sesuatu yang tidak, yang bukanlah yang dianjurkan atau yang diajarkan dalam agama kita. Yang disuruh cari apa tadi? Agama. Tetapi apabila dapat akhwat, agamanya sudah bagus,
jilbabnya panjang, ternyata cantik, ternyata keturunan misalkan darahnya ungu misalkan, kemudian anak orang kaya, oh dokter lagi ternyata misalkan, cantik, solehah, dokter dan seterusnya, dan itu hanya sebagai tabak, hanya sebagai pengikut, maka silakan diperebutkan, paham ya? Itu yang disebut dengan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau sekedar mencari agama lalu kemudian dapat bonus-bonus itu tadi, alhamdulillah. Ya. Kasih tahu yang mana orangnya. Tetapi kalau yang dicari itu agama nomor sekian lah, yang lihat cantiknya dulu misalkan, atau sudah tahu itu kaya raya dulu, itu yang dicari, maka ini bukanlah mencari akhwat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang berikutnya, di poin ketiga kalau di sini, kesaksian seorang wanita sendirian, kesaksian seorang wanita sendirian kesaksian seorang wanita secara sendirian ya. Ketika dia mengetahui ada laki-laki dan perempuan yang dulu dua-duanya pernah dia susui, ada laki-laki dan perempuan yang dulu dua-duanya pernah dia susui, lalu keduanya menikah. Kan tidak boleh menikah ya, karena mereka menjadi apa? Mahram dengan jalan persusuan. Dia katakan, dulu ini anak susu saya, sudah 5 kali atau lebih malah, bertahun-tahun dia hidup sama saya, dan di 2 tahun pertama selalu nyusu sama saya. Begitu juga dengan yang ini. Lalu kemudian masing-masing diambil oleh orang tuanya lalu berpisah. Rupanya setelah besar ketemu keduanya dan kemudian jatuh cinta, dan lalu kemudian melangsungkan pernikahan. Lalu ibunya tahu ini dua-duanya adalah anak susu. Walaupun dia seorang wanita sendirian, kita bisa menerima kesaksiannya. Walaupun dia sendirian, kita terima kesaksiannya dikarenakan dia yang merasa menyusui. Tapi pada hal-hal yang lain ya, misalkan pada masalah talak, dia tidak bisa ya, diterima dikarenakan dia sendirian. Atau pada misalkan masalah apa ya, masalah misalkan bersaksi bahwasanya temannya berzina. Kalau dia sendirian maka dia tidak dianggap, si akhwat ini tidak akan dianggap. Dia katakan, saya pernah melihat, iya saya bersaksi teman saya itu berzina dan saya adalah saksi satu-satunya, maka dia tidak akan dianggap, Tetapi pada masalah yang tadi, masalah radha'ah, masalah persusuan, maka walaupun dia sendirian, dikarenakan dia adalah yang menyusui, dia yang tahu siapa yang dia susui, maka walaupun dia sendirian, dianggaplah kesaksiannya. Sudah berapa contohnya? Baru 4. Bapak yang Bapak, betulkah kalau kita mau beli batang kayu jati itu kita harus lihat akarnya? Betul? Tidak harus dilihat akarnya. Soalnya ada contoh yang saya dapatkan bahwa kalau membeli batang pohon jati, batangnya saja, maka harus dilihat akarnya. Tetapi kalau dia mau dibeli satu pohon, maka tidak mengapa tidak dilihat
akarnya. Karena dia yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Kemudian di sini ada juga contoh salat Jumat. Orang musafir mau salat Jumat, diperbolehkan kalau dia sebagai makmumnya orang muqim. Tetapi kalau ada beberapa musafir di tengah jalan bikin salat sendirian, ini tidak dianggap. Dia disuruh untuk salat zuhur menurut satu pendapat. Ya. Sudah ini saja. Dan insya Allah berarti selesailah kita dengan satu modul ini. Baru berapa kaidah? 13. Berapa kaidah di buku ini? 60. Dan sudah jalan berapa bulan? 2,5 bulan ya? 3 bulan mungkin. Masya Allah, 3 bulan. Berarti masih setahun lagi kayaknya ya. Jangan lari dulu antum ya. Kita ulangi dari awal. Kaidah pertama berbunyi apa ikhwan? Man la yu'tabar ridahu la yu'tabar fi 'aqdin aw faskhin la yu'tabar ilmuhu. Qulu jami'an. Man la yu'tabar ridahu fi 'aqdin aw faskhin la yu'tabar ilmuhu. Barang siapa yang tidak dianggap atau tidak harus ridho, maka dia tidak harus apa ikhwan? Tidak harus apa? Kalau dia tidak harus ridho, dia tidak harus apa? Tidak harus tahu. Tidak harus tahu. Apa contohnya tadi Abu Fahri? Istri tidak harus ridho ketika seorang suami berpoligami. Antum lancar kalau untuk contoh yang ini. Contoh kedua apa, Mas Aldan? Ya, istri tidak harus tahu kalau suaminya menjatuhkan talak atau merujuk, ya, melakukan rujuk. Coba berikan contoh yang berikutnya, Akh Nur Hadi. Bagus. Coba berikan lagi contohnya yang keempat, Abu Tofa. Anda tidak dengar. Coba Akhpaita, apa yang dibilang Abu Tofa? Antum suaranya coba keraskan. Ya, kenapa mereka dia? Seorang pembeli menetapkan atau memiliki hak berupa khiyar syarat, khiyar aib, khiyar tadlis. Lalu kemudian kalau seandainya dia dapatkan, maka boleh dia kembalikan walaupun si penjualnya tidak ridha. Kemudian yang berikutnya apa? Ibnu Amir. Apa? Itu ringkasnya begini. Seorang yang memiliki hak syuf'ah boleh mengambil barang yang dijual oleh serikatnya, ya, dari si pembeli. Dari si pembeli, walaupun si pembelinya tidak ridha. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang kedua pada malam hari ini adalah qulu jami'an yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Apa artinya Akh Aji? Saya tidak paham. Coba apa Abu Rashid? Sesuatu yang dianggap kalau dia menjadi pengikut, tapi dia tidak dianggap bila dia berdiri sendiri. Bagus. Apa itu contohnya? Siapa lupa? Siapa? Abu Askar.
Berikan satu contohnya. Jika melaksanakan sholat tidak tertib atau tidak berurutan, jika dia dianggap syah jika dia menjadi masbuk, tapi tidak dianggap jika dia sholat sendirian atau menjadi imam. Tidak sah. Sholat tanpa berurutan itu sah kalau dia sebagai makmum masbuk, tetapi tidak sah kalau menjadi imam atau orang yang sholat sendirian. Berikan contoh yang kedua. Ronggo ya? Oh bukan. Siapa namanya akhi? Antum? Siapa? Abu Fadil. Coba. Tidak boleh membeli perabot tanpa diketahui kondisinya, tanpa diketahui jumlahnya dan keadaannya. Kalau sekedar beli perabot, tetapi boleh kalau dia sebagai pengikut dari jual beli rumah. Berikan contoh yang ketiga, Haikal. Wanita dinikahi dikarenakan 4 perkara. Kalau kecantikan, kalau harta dan keturunan itu hanya sekedar pengikut, maka alhamdulillah. Tetapi kalau itu yang dicari sebagai target utama, maka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan contoh berikutnya, akhi siapa? Akhi Didi. Berikan contoh yang berikutnya. Persaksian seorang ibu yang menyusui itu dianggap boleh. Kesaksian seorang ibu persusuan dianggap walaupun dia sendiri, tetapi dia tidak dianggap pada masalah misalkan kesaksian zina karena dia adalah wanita sendirian. Tetapi kalau dalam masalah persusuan dia dianggap kesaksiannya bahwa dia pernah menyusui ya, si fulan dan si fulan dan si fulan. Ada lagi contoh yang lain? Akhdisiento. Seorang musafir boleh melaksanakan sholat Jumat jika dia bermakmum kepada orang yang mukim. Seorang musafir melakukan sholat Jumat sebagai makmumnya orang mukim, tetapi tidak manakala dia sesama musafirin dan berada di tempat safar, bikin sendiri, begitu maksudnya. Azan dulu. Ada yang tanyakan? Ya. Nama, alamat. Nama aslinya? Siapa? Nuzulur Rizki. Kaidah yang mana? Jika sesuatu yang dianggap kalau dia menjadi atau dia tidak dianggap kalau dia berdiri sendiri. Puasa. Jika tidak dikerjakan 3 hari berturut-turut. Hubungannya dengan kaidah ini apa? Kalau dia dikerjakan sendiri-sendiri, lalu dia dalam proses istiqlal atau proses taba? Istiqlal ya. Wallahualam, saya datang. Ada lagi? Saya dengar. Khiyar aib ya. Khiyar aib dengan khiyar tadlis. Bedanya di mana? Tadi sudah saya sebutkan apa? Kalau khiyar aib, umumnya aibnya tidak diketahui oleh si penjual. Tetapi kalau khiyar tadlis, itu diketahui oleh si penjual, lalu dia tutup-tutupi, dia kelabui. Coba, tadlis itu artinya apa? Pemalsuan kan? Tadlis, seorang yang mentadliskan hadis, berarti apa? Ya, dia tutup-tutupi. Ya, misalkan dia katakan an fulan, lalu ada seorang yang sebenarnya dia tidak dengar,
lalu dia pura-pura kemudian misalkan batuk gitu pura. Sehingga orang terpaku dengan batuknya sehingga lupa dengan sanad yang berikutnya. Dia kaburkan, dia tutup-tutupi, padahal sebenarnya itu dia tidak mendengar langsung misalkan. Itu namanya dia ditadliskan. Ya, melakukan tadlis, melakukan pengkaburan. Nah, begitu juga misalkan ada sebuah barang, misalkan kemarin pesan ini sama Abu Ahmad. Misalkan ya Abu Ahmad ya, jangan tersinggung ya. Udah usah tunduk-tunduk, enggak apa-apa. Misalkan sebenarnya ada pecah di dalamnya atau ada sesuatu ya di dalam situ. Yang kemudian pecah itu dia tutup-tutupi dengan sesuatu sehingga tidak kelihatan. Nanti ketika digeser sedikit misalkan lalu pecah. Ya kan? Lalu pecah. Ini namanya tadlis. Dan bisa diketahui misalkan, oh ini ada lemnya ternyata. Kalau dilem kan berarti sudah tidak seperti yang seharusnya. Maka datanglah kita kepada Abu Ahmad menuntut. Ini ternyata ada tadlis di dalamnya. Ini harusnya tidak begini, ternyata ada lemnya. Ini berarti ada sesuatu di sini disembunyikan. Itu namanya tadlis. Tetapi kalau kemudian misalkan Abu Ahmad afwan, ini ternyata ada yang ini kacanya masih ada tulisannya, ada mereknya, tidak bisa hilang, kita tidak suka misalkan. Lalu dia bilang, oh saya juga tidak tahu, tidak perhatikan. Nah, ini namanya aib, khiyar aib. Paham ya? Mana yang aib yang memang ada dan penjualnya tidak tahu, dengan aib yang ditutup-tutupi oleh si penjual. Ada lagi? Bisa dalam tiga aib, tapi si pembeli ini ridho dengan aib tersebut, dengan dia membeli handphone tersebut ternyata baterainya rusak, maka pembeli tersebut dia bilang gini, biar aja, tidak usah dikembalikan. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Ya. Kalau ada beli sesuatu ternyata ada aibnya, lalu kita sudah pulang sampai di rumah, sudah mau ke pasar lagi, cuma aib jarak dan waktu serta tenaga yang dibutuhkan untuk kembali ke pasar dengan aib yang ini tidak seberapa aibnya ini. Lalu kita katakan ya sudahlah, biarkan saja. Maka tidak ada masalah, tidak harus dituntut. Ada lagi? Sedikit lagi? Ya. Akal deh. Tanahnya itu belum dibagi. Oh, tanah belum dibagi. Beda kalau tanahnya sudah dipatok ya. Kalau tanahnya sudah dipatok-patok, misalkan 1 hektar. Anak yang pertama tanahnya yang ini sudah dipatok, sudah dikasih bapaknya. Anak yang kedua ini kalau sudah dipatok maka berarti sudah dibagi. Kalau sudah dibagi berarti boleh dia jual. Nah, ini belum dibagi. Terus ya, itu yang bisa menyelesaikan hanya pengadilan. Secara syariat, kalau semuanya tahu ya, kalau semuanya ini bisa diketahui, bisa diberitahu secara syar'i, begini mereka mau mendengar, maka si keluarga ini boleh mengambil kembali tanahnya dan si pembeli silakan menagih uangnya kembali ke si paman. Ini kalau secara syar'i. Tetapi bagaimana kalau pada kenyataannya hampir tidak ada di dunia ini yang mau seperti itu? Ya. Maka bagaimana? Datang ke pengadilan, adukan perkaranya. Kita tidak bisa putuskan apa-apa di sini. Karena apalagi si pembeli ternyata sudah punya sertifikatnya. Sudah ada hitam di atas putih yang menyatakan keabsahan kepemilikannya. Sudah tidak bisa diganggu-gugat umumnya. Kalau mau silakan datang ke pengadilan. Kalau secara syar'i di dalam syariat Islam kita hanya bisa katakan keluarga ini punya hak syuf'ah
bisa diambil kembali tanahnya karena belum dibagi. Dan orang yang membelinya silakan menagih kepada siapa yang menjualnya, mana kembalikan uangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.